Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Azura dari Universitas Serambi Mekah, Fakultas Agama Islam, NPM 2212010039. Saya akan menjawab pertanyaan dari 8 kelompok pada mata kuliah pengembangan kurikulum tugas akhir semester yang diberikan oleh Pak Ramadan. Kelompok 1 yang berjudul yaitu adalah faktor-faktor perkembangan kurikulum. Soal yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kurikulum? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum ialah faktor perguruan tinggi, faktor masyarakat, dan faktor nilai atau norma masyarakat. Soal yang kedua yaitu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum. Faktor keberhasilan kurikulum dipengaruhi oleh kepemimpinan kepada kepala sekolah, guru, universitas, serta peserta didik, fasilitas sumber belajar. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum. Faktor keberhasilan kurikulum dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, guru, aktivitas peserta didik, fasilitas sumber belajar, serta komitmen sekolah. Soal yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum? Yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama prinsip referensi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat tertera dengan baik. Kelompok 2 yang berjudul komponen dan pengembangan kurikulum. Pertanyaannya, apa saja komponen pengembangan kurikulum? Yang pertama yaitu adalah tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Yang kedua yaitu mengapa komponen kurikulum itu saling berkaitan. Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain karena mereka salah satu komponen yang terbentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Yang ketiga yaitu adalah strategi apa yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu identifikasi kebutuhan, mencari bahan kurikulum, analisis bahan kurikulum, penilaian bahan kurikulum, dan pembuatan keputusan adopsi kurikulum. Yang selanjutnya adalah kelompok 3 yang berjudul landasan perkembangan kurikulum. Jawab pertanyaan yang pertama, apa saja landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum? Landasan yang pertama itu adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam pengembangan suatu kurikulum perlu adanya landasan? Apabila suatu kurikulum tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan baik atau maksimal. Selanjutnya adalah bagaimana peran landasan dalam pengembangan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang saling berkaitan. Sangat penting apabila kurikulum tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan akan diperaturan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah kelompok 4 yang berjudul model pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama, model pengembangan kurikulum apa yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka? Model pembelajaran integratif sangat diharapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Yang kedua, apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan.
Yang ketiga yaitu adalah apa jenis-jenis model pengembangan kurikulum yang umum digunakan. Beberapa jenis model pengembangan kurikulum yang umum digunakan meliputi model linear atau seperti model Tiller, model siklus, model sikluis, dan model sistem, dan model berbasis kompetensi. Yang selanjutnya yaitu adalah kelompok 5 yang berjudul langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum adalah pertama, menentukan tujuan pengembangan kurikulum. Tahapan yang harus dilakukan pertama yaitu menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu adalah apa saja langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, mengemukakan identifikasi mata kuliah atau rumusan kompetensi. Yang kedua, tentukan hasil pembelajaran atau kembangan indikator keberhasilan. Yang ketiga, kembangkan indikator keberhasilan atau tentukan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, pilih pengalaman belajar dan tentukan alokasi waktu. Yang ketiga yaitu adalah langkah-langkah evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Jawabannya itu, evaluasi ini mencangkup evaluasi tujuan, sistem, dan evaluasi khusus. Yang selanjutnya itu adalah kelompok 6 yang berjudul prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang selanjutnya itu adalah kelompok 6 yang berjudul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Soal yang pertama, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum? Ada dua prinsip evaluasi kurikulum, yaitu prinsip tepat waktu dan prinsip objektivitas. Yang kedua yaitu apa saja prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah pedoman, akidah, atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, apa itu prinsip efisien dalam kurikulum? Prinsip efisien yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang selanjutnya yaitu adalah kelompok 7 yang berjudul perkembangan kurikulum untuk pendidikan karakter dan etika. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan karakter? Pendidikan karakter yaitu berprosedur pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter adalah beranjak dari problem karena yang dihadapi sehingga dirasakan perlu mengintegrasi. Yang kedua yaitu adalah bagaimana guru dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pembelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan karakter dalam kurikulum. Tujuan utama dari pendidikan karakter dalam kurikulum adalah untuk membentuk karakter yang baik pada siswa sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu adalah kelompok 8 yang berjudul pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebutkan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan yaitu adalah adapun pendekatan pengembangan kurikulum yang pertama, pendekatan pokok bahasan, pendekatan indikatif, pendekatan sentralisasi, pendekatan rekonstruksi sosial, pendekatan teknologi, dan pendekatan holistik. Pertanyaan yang kedua, pendekatan apa yang digunakan dalam kurikulum merdeka?
Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum merdeka yaitu implementasi kurikulum merdeka pada proses pembelajaran lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Pertanyaan yang kedua, pendekatan apa yang digunakan dalam kurikulum merdeka? Implementasi kurikulum merdeka pada proses pembelajaran lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Yang terakhir yaitu adalah apa itu pendekatan pengembangan kurikulum? Pendekatan pengembangan kurikulum adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Ini melibatkan proses pemikiran yang mendalam tentang tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.